Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nasya Manti Nabil Fatma, kembali sastra dari semester 3 Fakultas Hukum Unsur. Dimana saat ini Nabila ingin akan mereview yaitu mata kuliah hukum pidana lanjutan pada pertemuan ke-10, yaitu dimana ini secara keseluruhan saya umum membahas tentang atau mereview kembali tentang perbarengan atau gabungan tindak pidana atau juga konkursus. Dimana ada 3 jenis dalam perbarengan. Yang pertama itu ada perbarengan peraturan atau konkursus idealis yang diatur pada pasal 63 KUHP, dan sistem absorpsi itu hanya dikenakan atau dijatuhkan pidana pokok terberat. Dan dalam konkursus idealis ini perbuatan yang dimaksud adalah perbuatan jasmani atau material handling. Untuk contohnya, dimana yang kedua itu perbuatan berlanjut atau fourth case handling. Pada pasal 64 ayat 1 berlaku sistem absorpsi, yaitu hanya dikenakan satu aturan pidana, dan jika berbeda-beda dikenakan ketentuan yang memuat ancaman hukuman pidana pokok yang terberat. Dan untuk contoh kasus dalam perbuatan berlanjut ialah misalkan ada A yang merupakan seorang pembantu yang mencuri uang majikannya yang tersimpan di lemari berupa lembaran 10.000 yang berjumlah 1 juta atau 1 gepok ya. Uang tersebut tidak diambil pembantu secara sekaligus, melainkan setiap hari hanya 2 lembar saja, dan baru 3 kali mencuri keburu ketahuan oleh majikannya. Jadi misalkan ada seorang pembantu, dia tuh ternyata mencuri uang majikannya tuh nggak langsung sekaligus segepok, tapi dia per hari 2 lembar seperti itu. Terus untuk kasus ini hanya dikenakan satu pasal aja terhadap pembantu tersebut, yaitu pasal 362 KUHP, yaitu pasal pencurian. Dan untuk yang ketiga itu perbarengan perbuatan atau konkursus realis yang tercantum pada pasal 65 sampai pasal 71 KUHP, yaitu konkursus realis ini berupa kejahatan yang diancam pidana pokok sejenis, yaitu terhadap kejahatan lagi. Pasal 65 ini yaitu hanya dikenakan satu pidana dengan ketentuan bahwa jumlah pidana maksimum tidak boleh lebih dari maksimum pidana terberat ditambah sepertiganya, atau sama dengan absorpsi yang dipertajam atau diperberat. Contohnya, misalkan ada si A yang melakukan 3 jenis kejahatan dalam 3 tahun berturut-turut. Entah yang pertama, misalkan tahun pertama dia divonis untuk 4 tahun, di kejahatan yang kedua divonis 5 tahun, di kejahatan yang ketiga divonis 5 tahun atau 9 tahun. Dan saat itu apabila si A melakukan 2 kejahatan yang diancam 1 tahun dan 9 tahun, dalam hal ini pidana yang dikenakan adalah 10 tahun dan bukan 9 tahun ditambah sepertiga kali 9 atau sama dengan 12 tahun, karena melebihi dari jumlah maksimum atau batas maksimum pidana untuk masing-masing kejahatan. Seperti itu. It's easy insyaallah. Dan juga untuk contoh dari konkursus realis yang berupa kejahatan yang diancam pidana pokok, yaitu kejahatan dan pelanggaran. Contohnya apabila ada si A melakukan 2 perbuatan, yaitu pelanggaran dan kejahatan, yang masing-masing dipidana 9 bulan kurungan dan 2 tahun penjara. Dalam hal ini semua jenis pidana yaitu kurungan dan penjara harus dijatuhkan. Adapun maksimumnya adalah 2 tahun ditambah sepertiga kali 2 tahun, sama dengan 2 tahun 8 bulan atau 32 bulan. Jadi pidana yang dijatuhkan adalah bukan jumlah keseluruhan 9 bulan tambah 2 tahun sama dengan 2 tahun 9 bulan sama dengan 33 bulan. Seperti itu. Dan selanjutnya ialah konkursus realis yang sifatnya itu adalah pelanggaran dengan pelanggaran yang diatur dalam pasal 70 KUHP. Contohnya seperti si A melakukan 2 pelanggaran yang masing-masing diancam pidana kurungan 6 bulan dan 9 bulan. Maka seharusnya maksimum pidananya adalah 6 ditambah 9 sama dengan 15 bulan. Tapi menurut pasal 70 ayat 2 KUHP, sistem kumulasi itu dibatasi sampai maksimum 1 tahun 4 bulan kurungan. Jadi apabila A melakukan 2 pelanggaran yang masing-masing diancam kurungan 9 bulan, maka untuk si A dijatuhkan pidana 18 bulan kurungan. Hal ini bertentangan dengan pasal 70 ayat 2 KUHP, yaitu pidana maksimum yang harus dijatuhkan bukan 18 bulan tapi 16 bulan, yaitu 1 tahun 4 bulan. Dan selanjutnya yaitu ada konkursus realis balik yang berupa kejahatan ataupun pelanggaran yang diadili pada saat yang berlainan berlaku pada pasal 71 KUHP. Dengan contoh misalkan pada tanggal 1 Januari 2007 dia melakukan pembunuhan, pada tanggal 5 Februari 2008 misalkan 2007 dia melakukan pencurian, 10 Maret 2007 dia pencurian juga,
Nah, dalam hal ini karena alat bukti belum lengkap, maka perkara yang ke satu saja, yaitu pembunuhan saja yang diajukan ke pengadilan. Terhadap kasus ini, hakim harus berpedoman pada pasal 7 KUHP. Nah, seperti itu untuk contoh kasus-kasus dalam perbuatan perbarengan. Cukup sekian untuk review pada kali ini, pada pertemuan ke-10. Terima kasih, mohon maaf apabila kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.